Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Husain, NIM E2019-1098, Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini akan mereview kembali video konten dari Bapak Wadud tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Instrumen utama yang digunakan untuk melakukannya adalah pengeluaran pemerintah dan pajak. Bentuk kebijakan fiskal ini ada 3. Yang pertama ialah membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. Yang kedua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Dan yang ketiga ialah membuat perubahan secara serentak baik dalam pengelolaan pemerintah ataupun sistem pemungutan pajak. Contoh kebijakan fiskal ini antara lain menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak, kemudian mewajibkan kepemilikan NPWP, ketiga melakukan penghematan pengeluaran negara, dan lain-lain. Tujuan kebijakan fiskal sendiri ini ialah yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal adalah dengan mengurangi pajak. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih banyak membelanjakan pendapatannya yang sejatinya mampu untuk meningkatkan investasi dan pendapatan bisnis. Kemudian, saat pengeluaran pemerintah lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi akan terpacu untuk terus meningkat. Tujuan yang kedua ialah mencegah pengangguran. Adanya pengangguran membuat laju pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh maksimal dan bisa saja menurun. Dengan penerapan kebijakan fiskal yang tepat, maka pengangguran dapat dicegah, sehingga pengeluaran nasional tetap terus tumbuh. Hal ini karena kesempatan kerja penuh dapat tercapai dan membuat pendapatan nasional tinggi. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi semakin baik. Yang ketiga ialah stabilitas harga. Jika harga umum turun secara tajam, maka akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Kondisi ini membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja yang berakibat timbulnya pengangguran yang sangat banyak. Sebaliknya, jika harga-harga umum yang naik tajam dan terus meningkat, maka memberikan dampak yang baik bagi perekonomian. Naiknya harga umum atau inflasi ini mampu menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan kepada sebagian organ. Tetapi masyarakat berpenghasilan rendah akan tetap menderita karena nilai uang terus menurun dan membuat mereka semakin miskin. Yang keempat, mendorong investasi. Menyediakan lingkungan yang kondusif untuk bisnis dan konsumen seperti pengurangan pajak mendorong investasi. Ini memindahkan modal dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang lebih produktif. Akibatnya, memungkinkan sumber daya negara untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Jenis kebijakan fiskal ini ada 2. Yang pertama, ekspansif, dan yang kedua, kontraksional. Kebijakan fiskal ekspansif ialah kebijakan yang paling banyak digunakan di banyak negara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menggunakannya untuk mengakhiri fase kontraksi dari siklus bisnis ketika para pemilih berseru meminta bantuan dari resesi. Pada dasarnya, kebijakan ini disusun dengan membuat angka pengeluaran lebih besar dari angka pemasukan negara. Pemerintah akan membelanjakan uang lebih banyak, memotong pajak, atau keduanya. Idenya adalah untuk menaruh lebih banyak uang ke tangan konsumen, sehingga mereka membelanjakan lebih banyak. Meningkatnya permintaan memaksa bisnis untuk menambah pekerjaan untuk meningkatkan pasokan. Yang kedua ialah kebijakan fiskal kontraktif. Kebalikan dari anggaran yang sebelumnya, instrumen ini digunakan dengan membuat pemasukan negara lebih besar daripada pengeluaran yang dilakukan oleh negara. Kebijakan ini perlu diambil sebagai tindak lanjut dari instrumen pertama, sehingga pemerintah bisa menjaga stabilitas pada ekonomi yang mulai bergairah. Tujuannya ialah untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dan membasmi inflasi. Kemudian, komponen kebijakan fiskal. Komponen yang pertama ialah kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diperlukan dalam penentuan kebijakan fiskal. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung.
Penetapan pajak ini bertujuan menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak. Menaikkan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa dan berimbas pada penurunan produksi dan investasi. Kemudian sebaliknya, jika tarif pajak diturunkan, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk membelanjakan uangnya untuk meningkatkan inflasi. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternal. Anggaran pemerintah sangat penting untuk mewujudkan pengeluaran pemerintah yang efektif dalam suatu negara. Hal ini bisa digunakan sebagai pelunasan terhadap pembiayaan defisit dalam mengisi kesenjangan antara pendapatan dan belanja negara. Kemudian yang ketiga ialah kebijakan investasi dan disinvestasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Pada beberapa tahun belakangan ini, arus modal internasional semakin meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar. Melalui arus modal internasional, ekonomi domestik dapat diintegrasikan secara baik dengan ekonomi global. Kemudian yang keempat ialah pengelolaan utang atau surplus. Apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun, jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Pembiayaan terhadap defisit atau kerugian dilakukan dengan melakukan pinjaman dari pihak asing atau dengan mencetak uang. Kemudian, selanjutnya ialah instrumen kebijakan fiskal. Instrumen yang pertama ialah anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja menggunakan perpaduan antara anggaran defisit dan anggaran surplus, yaitu dengan memadukan antara konsep pengeluaran yang lebih banyak daripada pemasukan, dan juga menggunakan konsep pemasukan yang lebih banyak daripada pengeluarannya. Yang kedua ialah pembiayaan fungsional. Kebijakan fiskal fokus pada penyesuaian anggaran negara dengan menentukan biaya atau anggaran yang digunakan oleh pemerintah. Kebijakan pembiayaan fungsional ini bertujuan untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja dengan membuka berbagai lapangan pekerjaan baru. Dalam kebijakan ini pula, pajak dan pengeluaran pemerintah ditempatkan atau diposisikan pada tempat yang berbeda. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan stimulus pada sebuah perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara mengupayakan pengeluaran negara untuk belanja dan membangun lebih besar daripada pemasukan selama kurun waktu tertentu. Anggaran defisit dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu defisit konvensional, defisit moneter, defisit operasional, dan defisit primer. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini diberlakukan ketika situasi ekonomi pada kondisi yang ekspansi serta overheating. Hal ini hanya dilakukan untuk menurunkan tekanan dan desakan yang kian tinggi dari permintaan. Kemudian instrumen yang kelima ialah stabilitas anggaran, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk tetap mempertahankan keadaan dan kondisi perekonomian yang sudah bagus dengan cara menyesuaikan anggaran yang dimiliki negara. Kemudian yang keenam ialah pengelolaan anggaran, yang merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk menjaga sebuah kestabilan perekonomian negara. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan serta menggunakan hasil pajak atau pinjaman sebagai modal dasar. Fungsi-fungsi kebijakan fiskal yang pertama ialah mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, karena sumber daya merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam sebuah negara. Kebijakan fiskal berfungsi untuk menyeimbangkan antara sumber daya alam yang ada dengan sumber daya manusia yang ada. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Investasi merupakan salah satu kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah maupun negara. Kehadiran kebijakan fiskal berfungsi untuk membuka seluas-luasnya peluang bagi para pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya. Fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Kemudian fungsi stabilisasi, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Kemudian yang terakhir ialah fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan.
Untuk ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam ini, yang pertama ialah pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Kemudian ciri yang kedua ialah sistem pajak profesional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barangnya. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang pertama ialah memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ini terbagi menjadi 7. Bersumber dari 7 dana. Yang pertama ialah jizyah. Jizyah ini adalah pajak yang diberikan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara muslim. Yang kedua, ghanimah atau harta rampasan perang. Kemudian yang ketiga ialah fa'i atau harta yang didapatkan dari non-muslim dengan cara damai tanpa peperangan. Kemudian zakat. Kemudian selanjutnya ialah kharaj atau pajak bumi, atau biasanya yang saat ini dikenal dengan PBB, pajak bumi bangunan. Kemudian yang keenam ialah nawaib. Nawaib ini ialah pajak khusus yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat atau dalam masa krisis ekonomi. Kemudian yang terakhir ialah amwal fahla, yaitu berasal dari harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.